Hari ini tanggal 17 Oktober saya datang ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan tambahan ya. Pemeriksaan tambahan artinya tadi ada beberapa yang sedikit laporan dari saya yang memang harus ada tambahan dan juga update dari pihak kepolisian yang selama ini saya tanyakan juga gitu. Mungkin kalau teman-teman media juga tadi sempat lihat IG story saya mempertanyakan nih kasusnya sampai mana sih gitu loh, karena sampai saat ini pelapor masih juga belum menjadi tersangka. Cuma mungkin lebih lanjutnya biar saya yang jelasin prosesnya sudah sampai mana. Ya, terima kasih semuanya udah nungguin ya tadi. Jadi intinya hari ini kita mendampingi rumah dan juga para saksi untuk melengkapi proses penyelidikan. Ya, jadi proses penyelidikan hari ini kita mencocokkan jumlah kerugian yang dialami oleh ibu, kemudian juga tanggal-tanggalnya ya, dan juga informasi-informasi lainnya yang memang 1-2 hari ini kita dapatkan ya. Jadi dari pihak penyidik menyampaikan informasi dan kita juga memberikan informasi tambahan. Jadi statusnya saat ini semua berkas penyelidikan naik dalam tahap penyidikan ya, dan kita sudah mendapatkan suratnya bahwa informasi ini surat dari penyidik juga sudah disampaikan ke pihak Kejaksaan DKI Jakarta. Karena itu seluruh berkas akan dilengkapi, masih ada satu tahapan lagi ya, karena memang di sini terlapornya berdomisili di Bali ya, mungkin akan ada pemeriksaan lanjutan sedikit di Bali. Mau bukti tambahan nggak sih? Mau bukti tambahan nggak sih untuk kesini? Enggak ada bukti tambahan. Buktinya udah cukup banget, udah cukup kuat. Cuma kayak mencocokkan aja, kayak ada beberapa tanggal dan kontrak kerjasama, jumlah yang keluar masuk di mutasi saya itu memang karena nilainya cukup besar, jadi kita perlu waktu untuk mencocokkan itu. Artinya sejauh ini belum ada perkembangan dari tidak seperti apa dan akhirnya datang ke sini. Jadi total pertanyaan ada 32 pertanyaan ya tadi ya, kita lengkapi lagi semuanya. Jadi untuk perkembangannya pasti perkembangannya udah naik seperti yang tadi kita sampaikan ya, bahwa memang tahapan penyelidikan sudah selesai dan sudah gelar perkara juga dan akan naik sedikit. Bu, mungkin ada upaya restoratif justice yang dimohonkan oleh pihak terlapor nggak Bu di kasus ini? Kalau menurut undang-undang memang ada upaya seperti itu ya. Nanti kita tunggu kelihatannya gimana. Ini kan upaya masih lisan ya. Kita belum terima surat resminya, kita lihat nanti. Tapi kalau dari pihak bunga masih mau menerima itu nggak sih? Ya kalau dia bayar ya cash and carry tanpa nunggu ya nggak apa-apa, saya stop. Kalau nggak ada ya saya nggak mau lah gitu. Itu kan nilainya bukan kecil gitu. Kalau dia hanya menjanjikan, karena sebelum saya laporan itu pasti saya udah ada yang namanya etiket baik dari dia seperti apa. Makanya ada mediasi juga sebelum saya mengambil keputusan untuk melaporkan dia ke pihak yang berwajib gitu. Artinya udah ada diskusi ya Bu gitu. Tapi kan dia mangkir juga, bukan mangkir sih tidak menepati perjanjian yang memang kita sepakati gitu loh. Jadi saya tunggu ya, memang nggak ada apa janji dia mau ada aset yang diserahkan atau waktu yang sudah kita berikan, tapi ternyata kan nggak ada. Sampai saat ini dari pihak masih ada konfirmasi atau komunikasi gimana? Iya. Lebih ke lewat kuasa hukum aja sih kalau saya udah. Seperti apa Pak Doa Ya, jadi informasi ini karena memang kita sudah melimpahkan ke pihak penyidik, maka informasi kita dapatkan dari penyidik. Jadi dari kuasa hukum mereka, dari terlapor juga sampai penyidik, kita jadi komunikasi melalui penyidik. Tabungan sempat menjual perhiasan apa kebutuhan dari petani ini? Enggak, kalau saya kan emang pedagang Mas, gimana sih? Jadi ada berita-berita kayak saya jual barang-barang saya buat menutupi kehidupan sehari-hari gitu. Enggak kayak gitu sih Mas, lebih kayak sekarang lebih pintar aja mana yang harus disimpan, mana yang harus yang barang-barang yang sudah tidak terpakai. Artinya ya udah lebih baik kan jual aja gitu. Saya jadikan liquid juga untuk tabungan anak-anak, tapi bukan untuk biaya hidup sih sebenarnya. Dan
kalau ngikutin sosial media saya kan memang pekerjaan saya bukan artis aja ya, tapi saya ada bisnis lain, salah satunya ya barang-barang branded, itu yang saya post itu adalah barang-barang saya gitu. Kak Bunga mungkin kapok nggak sih berinvestasi atau bekerja sama dengan teman gitu? Itu pertanyaan bagus mas. Ya mungkin bukan jadinya seuzon atau gimana ya sama orang-orang terdekat, artinya mungkin saya lebih waspada aja orang terdekat maupun gak kenal. Kalau berinvestasi mungkin gak perlu ada rasa apa ya, gak enak atau belas kasih atau apa ya, bisnis ya bisnis. Kalau kemarin kan karena ada berarti ada emosi antara kita berdua ya, artinya dia bilang kehidupan dia yang susah, dia punya skill tapi nggak punya uang, nggak punya modal, jadinya itu yang buat saya jadi kayak sebagai manusia ada rasa iba, jadi ya udah saya percaya aja kayak gitu. Mungkin apa selanjutnya yang akan diambil langkah-langkah? Oke, tahapan selanjutnya kita menunggu proses informasi perkembangan dari penyidiknya, dari hasil penyidikan yang akan dilakukan di pasar dalam 1 bulan. Kamu masih memantau kegiatan dia nggak sih? Takut-takut dia keluar negeri atau Enggak sih, itu lebih kayak saya serahkan aja ke tim lawyer kan. Artinya kalau dia kabur kan sebenarnya statusnya lebih cepat naik kan gitu. Jadi ya buat saya walaupun gemes juga sih kayak ini udah berapa lama nih nggak naik status gitu kan. Cuma ternyata pas dijelasin sama bapak-bapak di dalam gitu bahwa memang prosesnya kan panjang. Ini bukan kriminal apa itu namanya? Bukan kriminal murni, jadi bukan pidana murni ya. Jadi memang ini dari perjanjian bisnis, kemudian setelah diperiksa ada uang, penggelapan. Jadi memang semua dokumen yang dimiliki oleh nah itu diperiksa secara akurat juga, makanya juga dibantu oleh saksi-saksi yang kita sampaikan juga. Mbak, hubungan Mbak sama yang terlapor sebelum ada kasus ini itu seperti apa sih Mbak? Hubungannya Iya. ya sangat baik ya, maksudnya saya berteman baik, kenal keluarganya, anak-anak kita cukup dekat, berteman baik juga, jadi ya seperti layaknya istri lah ternyata nggak ada bestie di dunia ini ya. Gitu udah apa pertama dia akan berapa? Saksi ada kurang lebih ada saksi di Jakarta ada 3, mungkin ada beberapa saksi juga nanti. Maka ada saksi yang dari yang tertipu juga kan, karena ada berita-berita bahwasanya dia juga menipu oh orang iya, lain. ada banyak mas, jadi mungkin nanti kalau dia Bali berpisah di Bali akan dipanggil juga beberapa saksi-saksi yang saya ajukan namanya untuk ikut diperiksa juga. Saksi yang termasuk Ya, sampai yang termasuk korban sama perusahaan yang memang dia libatkan untuk menipu kayak gitu. Jadi untuk saksi di Bali pemeriksaannya akan dilakukan di Bali. Bambanya mas-masnya mau holiday ke Bali, monggo. Nanti diinfokan lagi ya. Lihat aja nanti statusnya gimana ya. sering ada korban Indonesia banyak. Itu nilainya itu yang saya share di sosial media itu kan adalah kerugian saya. Tapi kalau beberapa orang di Bali ya itu banyak juga. Ya miliaran juga. Contoh mungkin ada berapa orang yang tertipu yang jadi korban yang nggak mungkin Kalau yang artinya berbarengan dengan saya itu 3 sampai 4 korban. Tapi belum lagi yang sebelumnya yang dari 2013, 2016. Jadi memang sudah berkasus banget ini orang. Mungkin nggak ada korban yang berani untuk ngelaporin. Kak Bunga kan kenal sama keluarga pelaku. Gimana? Mungkin sempat ngobrol juga atau keluarga bilang juga tuh gimana Kak? Ya mereka keluarga suaminya sih sempat menghubungi saya juga. Tapi mereka memang lepas tangan dan mereka juga memang sepertinya keluarganya tahu ya kerjaan mereka memang begini. Jadi ya mereka juga angkat tangan. di luar ini udah pernah ada mediasi bareng atau ngobrolin secara keluarga aja bagaimana gitu di luar dari ini akhirnya sampai ada. Pokoknya udah kita serahin ke pihak berwajib, kita ikutin aja prosesnya. Masih ada tahapan-tahapan, nanti kan juga kalau sampai persidangan masih cukup panjang. Oke? Sip. Semangat semuanya, terima kasih. Mau apa acara?